Diam produktif. Apa yang dimaksud dengan diam produktif? Diam produktif adalah diam tetapi menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita, menghasilkan manfaat, faedah dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang ketika harus dihadapkan dengan kesulitan, rintangan, tidak mampu menghadapinya, sehingga dihinggapi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan sebagian lagi merasa hidup ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi ada juga yang kuat, yang mampu menghadapi proses kehidupan ini. Kenapa ada orang yang kuat, tegar menghadapi permasalahan hidup? Tetapi kenapa pula ada orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup, dan terus-menerus dihinggapi penyakit kecemasan, ketakutan, kekhawatiran? Semua itu kembali kepada kualitas masing-masing orang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kebasikannya tidak sama, cara pandang terhadap kehidupan juga mungkin berbeda, atau latihannya yang dimaksud latihannya di sini adalah melatih batin. Melatih batinnya itu yang berbeda. Ada yang kontinu, ada yang tidak kontinu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa di satu sisi ada orang yang siap berhadapan dengan kondisi apapun dalam kehidupan ini, mentalnya kuat, batinnya dewasa, sikap bijak selalu dikedepankan menghadapi persoalan. Tetapi juga ada yang rapuh batinnya, rapuh mentalnya, sehingga terus-menerus dihinggapi penyakit kecemasan, bahkan dihinggapi penyakit putus asa. Sebagai umat Buddha, sebagai seorang Buddhis, apalagi Pabbajita, seharusnya menekuni yang namanya melatih batin tadi. Batinnya harus diolah sedemikian rupa sampai batin itu menjadi kuat, dewasa, menjadi tidak rapuh. Nah, dalam latihan itu memang harus melalui proses dari tahapan-tahapan yang dasar. Seringkali kalau orang masuk wilayah latihan, maunya cepat-cepat unggul, cepat-cepat mendapatkan manfaat secara instan, secara segera. Padahal latihan itu proses. Saat kita duduk, saat kita berjalan, saat kita berdiri, saat kita berbaring, di semua aktivitas hendaknya kita melakukan latihan. Hendaknya dengan perhatian, dengan kesadaran.
Maka saya sering mengatakan diam produktif. Kelihatannya kita diam, tidak bekerja ini, bekerja itu, dan sebagainya. Kita tinggal di tempat yang sepi, tempat latihan, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi sesungguhnya pada saat itu kita adalah sedang berlatih, sedang bekerja. Bekerja dalam diam. Diam tapi produktif. Maka ada seorang Tera mengatakan, jadikanlah hari-harimu produktif. Karena siang dan malam yang terus berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Maksudnya apa? Hari-hari kita yang kita lewati, ya sudah, sebanyak itu kehidupan kita berkurang. Sampai kapan kita hidup? Sampai kapan kita ini berada dalam kehidupan ini, kita tidak tahu. Karena tidak tahu, tidak pasti, maka seyogyanya kita memanfaatkan hari-hari kita dengan baik. Memanfaatkan hari-hari kita secara produktif. Yaitu karena berkaitan dengan batin, berkaitan dengan mental, ya kita harus menyenangi latihan, menyenangi pengembangan batin, menyenangi meditasi. Dari hasrat itulah kemudian ada semangat berlatih, ya, semangat untuk bekerja dalam diam, semangat untuk mengembangkan batin kita masing-masing. Jadi didahului oleh hasrat, harus muncul hasrat, baru kemudian ada semangat, baru kita bisa fokus. Nah, ketika kita sudah fokus, tentunya ada hasil, maka dievaluasi. Ya, tahapannya seperti itu. Maka kalau kembali pada instan segera, tidak mungkin. Butuh waktu, butuh proses untuk menjadikan diri kita bermutu, berkualitas di dalam hal yang berkaitan dengan batin. Sekali lagi, diamlah produktif. Bekerja dalam diam, tapi diam produktif. Karena ini berkaitan dengan batin, ya kita harus sering-sering melakukan latihan, mengolah batin kita. Sering-sering kita meditasi, ya. Dimanapun kita berada, itu di kebun, di taman, di hutan, atau mungkin di gedung, di ruangan, kita bisa melakukannya. Karena bermanfaat sekali untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Kalau berkaitan dengan kehidupan ini dilepas dari namanya persoalan, tidak lepas dari namanya masalah-masalah kehidupan. Siapa yang mampu siap? Yang mampu, yang siap adalah mereka yang sering berlatih, sering mengolah batinnya. Maka saya sarankan, mari kita berlatih, mari kita bermeditasi, mari kita mengembangkan batin kita masing-masing. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di tempat bekerja, di taman, di kebun, di mana di situ ada kesempatan, ada peluang, berlatihlah, bermeditasilah. Dan kita harus bergegas. Kenapa kita harus bergegas? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, ataupun yang akan datang. Yang pasti
kematian itu akan datang kepada kita. Baik Pabajita maupun Garawasa, ya, para biku, samanera, para upasaka-upasika, siapapun yang mau melatih, siapapun yang mau mengembangkan batinnya akan mendapatkan manfaat besar dalam kehidupannya. Kita menjadi produktif dalam hal apa? Dalam hal meredakan kekotoran batin, ya, menghilangkan kotoran batin. Karena itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sering berlatih, itu dilepas. Ya, beban itu menjadi hilang, kotoran batin reda, bahkan lenyap. Disitulah kita merasa nyaman, batin kita damai dan bahagia. Mari kita berlatih dan terus berlatih agar kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita. Tidak ada kata menunda ataupun berhenti dalam latihan. Ketika kita menunda, kita kehilangan poin. Ketika kita berhenti, kita akan lama untuk mendapatkan pencapaian, lama untuk sampai tujuan. Oleh karena itu, gunakan dengan baik setiap peluang yang ada dalam kehidupan kita. Jangan berpikir terlalu dingin, terlalu panas, ya, terlalu pagi, terlalu siang, sore ataupun malam. Semua alasan itu tidak akan mendukung pencapaian kualitas batin. Alasan-alasan itu hanya menggerogoti diri kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita kehilangan poin untuk menumbuhkan kualitas batin kita. Diam, produktif. Bekerja dalam diam. Diam tapi produktif. Di sini adalah mari kita menjaga batin kita, merawat batin kita, melatih batin kita sehingga kita menjadi produktif. Yang muncul adalah hal-hal baik dalam kehidupan kita. Hal-hal buruk menjadi hilang, menjadi lenyap dari kehidupan kita secara bertahap. Kembali lagi, mari berlatih, mari berlatih, mari berlatih. Tidak ada kata menunda, berhenti dalam latihan. Semangat berlatih akan membawa kita, mengarahkan kita pada pencapaian. Keuletan, kesabaran, dan pikiran positif juga menjadi faktor penting untuk mengarahkan diri kita pada pencapaian. Faktor-faktor itu harus dijaga, ditumbuhkan, dikembangkan dalam batin kita. Salam semangat untuk mereka yang mau berlatih. Yang belum mau berlatih, marilah kita berusaha untuk merenung betapa manfaatnya melatih batin kita, betapa manfaatnya bermeditasi.